Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para bapak-bapak, para sahabat-sahabat sekalian, jamaah majelis taklim wa zikir ngaji di kebon yang kami hormati, dikisahkan bahwasanya pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau masuk ke dalam masjid, tiba-tiba beliau berjumpa dengan iblis yang ada di samping pintu. Iblis begitu Rasulullah ketemu, ditanya sama Rasulullah, wahai iblis, sedang apa kamu di sini? Kata iblis, di dalam ada orang yang sedang salat, orang yang bodoh. Aku akan masuk untuk menggoda orang tersebut. Kenapa engkau tidak masuk? Aku takut. Karena di situ ada seorang alim yang sedang tidur. Ya, makanya dia nggak jadi masuk untuk menggoda orang bodoh yang sedang sholat. Kenapa? Takut sama orang alim yang sedang tidur. Ini dari hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya yang namanya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, ini adalah merupakan satu yang sangat penting bagi kita. Hanya di sana dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Karena apa? Karena segala sesuatu yang tanpa ilmu ini semuanya tidak bisa diterima. Ya, segala sesuatu itu harus semuanya melalui ilmu. Ada satu pepatah mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kesuksesan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus tahu ilmunya, harus punya ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menghendaki kesuksesan dalam akhirat juga harus ada ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau emang dia mau sukses di dunia dan juga mau sukses di akhirat, berarti semua juga harus ada ilmunya, ya. Karena tanpa ilmu segala sesuatu yang kita kerjakan bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa ghairu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, setiap orang yang beramal melaksanakan segala sesuatu tanpa ilmu, maka semua amal-amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuqbalu, tidak akan diterima. Ini di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah, Syarah Bidayatul Hidayah, itu Murakil Ubudiyah. Di sana disebutkan, ya, kamaru ya anin nabi al alimu habibullahi walau kana fasiqan wal jahilu aduullahi walau kana abidan. Yang artinya orang alim, orang yang berilmu adalah kekasih Allah walaupun keadaannya merupakan orang yang fasik. Dan orang yang bodoh adalah musuh Allah walaupun keadaannya merupakan ahli ibadah. Ya. Jadi kita, kalau memang kita ingin menjadi ahli ibadah, ya, kita harus mengetahui semuanya. Kita melaksanakan sholat tanpa ada ilmunya, belum tentu sholat kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sholat kagak pakai ilmu, ya, ntar baru takbiratul ihram aja bisa-bisa udah kagak diterima. Allahu Akbar, ya, karena dia nggak ada ilmunya, dia kagak belajar. Allahu Akbar, ya. Itu kalau turut aturan, karena Allahu Akbar takbiratul ihram ini adalah merupakan rukun qauliyah, maka ngucapinnya kudu benar. Ya. Jangan Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar itu tanpa ada waw di situ. Allah.
ya, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Wah, udah mantap bener dah. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah yakin banget gitu kan ya, sampai yakin bener dia. Kayaknya udah bener banget nih. Lah begini kan ya, orang kalau mengadakan sesuatu tanpa ilmu udah perasaannya paling bener aja dah. Iya, kadang-kadang yang bener disalahin, kagak begitu bacaannya. Yang bener bagaimana? Ya begini. Lu dari mana? Ya gue sih dengarnya begitu. Lah iya. Tapi kalau orang yang berdasarkan ilmu, ya lain lagi. Iya, Allah. Itu baru takbiratul ihram doang tuh udah kagak beres kita. Ya, baru takbiratul ihram doang. Belum ntar kita gerakan kaki kita, ya, gerakan tangan kita, yang gegaruk bagaimana caranya. Lah gegaruk aja kan ada aturan dalam kita sholat. Betul, Allahu Akbar. Itu begini lagi, kagak pakai berhenti. Ya Allah, udah asik aja dah, perasaannya udah bener aja. Padahal kalau dalam aturan yang ada, ya, ketika kita melaksanakan sholat itu kalau kita mau gegaruknya agak susah, misalnya gatalnya susah hilang, itu cukup dengan satu jari. Tapi satu jari juga caranya ada caranya juga. Ini satu jari begini lah sama aja 5 jari juga. Gitu satu jari nih begini lah sama juga 5 jari. Taruh, yang 4 ditaruh. Ini misalnya gatalnya sebelah sini di jidat nih, ya, taruh di sini. Nah, garukannya begini. Ini mau 1000 kali gak jadi masalah. Iya, itu ada caranya kita gegaruk. Mau lagi sholat gegaruk, angkat sini, udah budigan lagi ya kan. Iya, ya Allah, kan repot. Lah kalau kagak tahu cara-caranya kita melaksanakan ya hal-hal yang perkara yang membatalkan sholat, ya susah bagi kita. Makanya semuanya kudu perlu ilmu. Jangan main sholat aja, belum lagi cara nekuk kakinya, ya, belum lagi ya sedakapnya apanya. Allah Akbar. Kan kita pas lagi sembahyang aja kita nguap, ya kan, nguap itu nggak apa-apa asal jangan ada bunyinya. Iya, kenapa? 2 huruf yang keluar dari mulut kita walaupun tidak mengandung arti itu sudah bisa membatalkan sholat. Puasa lagi lah, kalau 2 huruf keluar batalin puasa ribet kita. Puasa ngomong kita, ya kan. Iya. Ya. Lah makanya begitu dikatakan di sini, ya, orang alim adalah kekasih Allah walaupun fasik, ya. Biar kata dia masih suka mabuk, kalau dia alim ya masih mendingan. Iya, alim masih mau ngaji, mabuk tapi masih mau ngaji, alhamdulillah, ya. Ya emang kadang-kadang begitu kan, apa ya? Ada sahabat Nabi, ya, yang namanya siapa? Nuaiman, ya. Nuaiman itu kan apa? Dia itu ya demen juga, yang namanya minum-minum dia demen juga, tapi ngaji juga sering sama Rasulullah, ya. Yang berlalu buat Rasulullah senang begitu. Ya, makanya dikatakan orang alim, ya, itu adalah merupakan kekasihnya Allah walaupun fasik. Dan orang bodoh ini adalah musuhnya Allah walaupun dia adalah ahli ibadah. Ini menjadi perdebatan nih para ulama, emang benar begitu? Masa iya sih gitu ya? Masa iya sih orang alim tapi dia fasik kok masih bisa dikatakan lebih Allah cintai daripada orang bodoh ahli ibadah gitu ya, daripada orang yang ahli ibadah tapi bodoh? Masa iya sih? Akhirnya diadakan, ya, para ulama berseteru, akhirnya ada yang mengadakan cek recheck, ya, dia mengadakan riset, ya. Lalu keluarlah seorang dari mereka dan ia pergi ke tempat pertapaan ahli ibadah yang bodoh itu, ya. Lalu dia berkata, ya, karena pengen tahu nih kira-kira benar kagak sih, ya, orang yang bodoh tapi ahli ibadah ini bagaimana nih, ya.
Akhirnya nih ada seorang alim datang. Ini ada orang ahli ibadah tapi dia bodoh, ya, demen ibadah tapi kagak mau ngaji. Ibadah doyan tapi kagak demen ngaji. Ya dia berjalan. Begitu dia masuk nih orang bodoh lagi zikiran dah. Dia ngomong, "Wahai hambaku, aku telah terima doamu dan aku memberi ampunan kepadamu akan dosa-dosamu, maka tinggalkanlah ibadah dan beristirahatlah." Tuh. Dicoba nih, ya. Namanya orang bodoh, begitu dengar kata-kata begitu, "Wahai hambaku, aku adalah Tuhanmu." Padahal yang ngomong bukan Tuhan, ya kan? Iya, aku adalah Tuhanmu. Engkau telah beribadah kepadaku, ya. Oleh karena itu aku sudah terima semua ibadahmu dan aku telah ampuni semua dosa-dosamu. Oleh karena itu tinggalkanlah semua ibadahmu dan engkau beristirahatlah karena kamu semua udah aku terima. Ya namanya orang bodoh, kagak tahu apa-apaan, ya. Lalu ahli ibadah itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya berharapkan hal ini darimu dan sesungguhnya saya memujimu dan saya bersyukur kepadamu dan saya telah menyembahmu dari zaman sekian. Ya. Jadi begitu dia kata disuruh istirahat, dia girang. Ya Allah, alhamdulillah, karena gua rajin ibadah dapat bonus dari Allah, ya kan? Gua semua udah diterima, ya, semua ibadah gua udah terima, gua udah diampunin semuanya, dan sekarang gua disuruh istirahat. Udah jangan ibadah lagi. Hanya kata Allah yang ngomong, ya kan? Ya Allah, udah girang banget. Ya cerita ada semuanya. Tadi gua dapat wahyu. Wah, ya kan? Gue tadi dapat wahyu. Apaan katanya? Semua ibadah yang gue laksanain udah diterima. Terus semua dosa gue udah diampunin. Terus dan gue sekarang udah suruh istirahat, kagak boleh ibadah lagi. Ya Allah, gue girang. Pokoknya gue tinggal nungguin surga doang. Tuh begitu. Dengan kebodohannya, ya, karena dia meninggalkan, karena dia ngerasa itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia kagak ibadah lagi, dia kagak ngapain lagi, karena dia yakin bahwasanya dia udah diampunin semuanya. Udah lah, timbulnya begini kan, bisa jadi kafir. Satunya apa? Karena dia percaya yang ngomong itu dikata Allah, padahal apa? Allah itu tidak ada yang menyerupai sama sekali dengan makhluk, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La syarika, kalau tidak ada yang menyekutuai Allah. Lah kalau misalnya ada yang ngomong begitu, masa Allah begini? Kan gitu ya? Enggak bisa. Lah terus ketika akhirnya dicoba, wah iya, ternyata orang yang bodoh itu ya kagak paham dalam masalah ini cuma ibadah doang. Nah terus kemudian dia pergi ke tempat satu orang yang alim, ya. Orang alim tapi orangnya ini adalah merupakan orang yang fasik, ya. Ketika dia masuk ke orang alim lagi mabuk, dia ngerti, dia pintar, tapi dia mabuk, ya. Akhirnya dia masuk pada orang yang lagi mabuk. "Wahai hambaku, ya, takutlah terhadapku, aku adalah Tuhanmu. Aku telah menutupi dosamu, namun engkau tidak malu terhadapku. Maka sesungguhnya aku hendak membinasakanmu." Dia masuk nih, orang alim mabok, ya, datang ke orang. "Wahai hambaku, takutlah terhadapku, aku adalah Tuhanmu. Aku telah menutupi dosamu, namun engkau tidak malu terhadapku. Maka sesungguhnya aku hendak membinasakanmu." Karena ini adalah biar kata dia mabok tapi dia alim, ya. Begitu dia dengar begitu tersebut, di sini dikatakan pasallal alimul fasikus saifahu, ya. Begitu dia dengar begitu, habis pedangnya dicabut langsung, ya kan? Kalau kita nih, ya namanya kita orang alim mabok, begitu dibilangin, "Ini aku adalah Tuhanmu, ya, aku akan membinasakanmu karena engkau telah aku tutupi dosa-dosamu dan engkau tidak malu kepadaku, maka aku akan membinasakanmu," ya. Ambil sama dia, cabut goloknya. Apa lu kata? Lu kagak tahu, ya. Lu belum tahu yang namanya Tuhan. Lu kagak bakalan tahu modelnya bagaimana. Nih gua kasih tahu, tahu alimnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang alim walaupun dia lagi dalam keadaan begitu, tapi dia ngerti, ya. Dia ngerti. Tapi jangan mentang-mentang di sini ada perempuan begini, yang besok pada alim pada mabuk.
Iya. Begitu kita datang di kebun, di sini lain lagi minumannya. Ya kan biasanya kopi, tahu-tahu la ilaha illallah, nggak apa-apa begini nih. Katanya kan kagak apa-apa. Tetap menjadi cinta. Jangan begitu juga. Ini hanya apa perumpamaan ya. Jadi kalau orang bodoh itu seandainya dia dibohongin gitu ya, dia udah percaya aja karena dia kagak paham. Tapi kalau orang yang ngerti, orang yang alim, dia dibohongin, dia mesti tahu ya. Siapa bilang lu ngomong Allah sembarangan aja gua sambit lo kan gitu ya. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya ya. Makanya dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini kadang-kadang kalau giliran perempuan ngaji ditambahin wa muslimatin, kagak ada tuh dalam redaksinya tuh. Ya, dalam redaksinya tuh nggak ada. Ya, cuma wa ala kulli muslimin, tapi ya tetap orang perempuan juga disuruh untuk menuntut ilmu. Kalau emang lakinya pintar, ngaji sama lakinya. Kalau lakinya kagak sanggup, baru kasih ke orang. Tuh, ya. Kita nggak bener. Iya. Ya kasih orang ngajarin. Bukan kasih orang buat inian, ya. Karena bini itu tanggung jawab kita. Kalau dia masih belum jadi bini kita, masih tanggung jawab babanya. Begitu udah jadi kita punya kita, lah tanggung jawab kita. Surga nerakanya tergantung kita ya. Makanya jangan nganggap punya bini enak aja. Surga nerakanya tanggung jawab kita. Bini kita kagak pakai jilbab, kita diam aja, dosanya kena siapa? Ya kena kita. Wah, yang belum pada punya bini girang-girang banget. Iya, ya itu begitu. Kadang-kadang begitu ya, tambahin wala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam redaksinya nggak ada tuh hadisnya, cari dimanapun kagak ada yang pakai wa muslimatin. Tapi dalam arti bahwasanya tetap orang perempuan kalau yang namanya nuntut ilmu, kalau memang dia masih itu tetap diwajibkan juga ya. Tapi nanti kalau untah ada suaminya ya, tergantung apa kata suami. Kalau seandainya dia mau ngaji, suaminya bisa, kata lakinya, lu nggak usah ngaji kemana-mana, biar lu ngaji sama gua aja. Kagak boleh apa namanya? Kagak boleh nolak, ya. Kagak boleh nolak. Emang abang beneran bisa bang? Lah, emang abang tahu dari mana? Lah tiap malam rebo ngaji di kebun, iya bisa. Ntar dah. Tante tanya dulu dah sama gurunya ya. Gitu. Ya, itu kita begitu. Jadi kita ya, pokoknya yang namanya kita bertanggung jawab dalam masalah ilmu ini tetap kita wajib untuk menuntutnya. Ya, jadi jangan malas-malas. Ya, jangan malas-malas, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan tentang masalah ketuhanan, tentang masalah yang mengatur ibadah kita. Ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang wajib, yang merupakan fardu ain. Ada ilmu yang di situ dipelajarinya adalah fardu ain, ada juga yang fardu kifayah. Kalau yang menjurus tentang masalah peribadahan kita, berarti tentang masalah ilmu fikih, ini wajib kita pelajari. Ilmu tauhid wajib kita pelajari. Ilmu tajwid itu adalah merupakan sunnah. Tapi baca Quran yang benar wajib. Ya, kita nggak ngerti ilmu tajwid, tapi baca Quran kita benar, nggak apa-apa. Walaupun kita nggak tahu ilmu tajwidnya, tapi bacaan Quran kita benar, ya. Nah, makanya semua baca Quran kudu benar, karena yang namanya sholat pasti ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Yang salah satu wajibnya adalah Fatihah, ya. Itu semuanya pokoknya kita harus pelajarin, ya. Kita harus pelajarin. Nggak boleh, nggak apa-apa lah, gue mau orang awam. Di Jakarta kagak ada yang awam. Ya, di Jakarta kagak ada yang awam. Karena kalau kita mau ngaji di Jakarta dari pagi sampai pagi ada. Iya, pokoknya seminggu kagak berhenti. Hari Selasa ada, hari Rebo ada, hari Kamis ada, hari Jumat ada, hari Sabtu ada, semua. Ya, kalau kita ngomong kita orang awam di Jakarta nggak bisa.
Iya, ya. Pokoknya yang namanya ngaji wajib. Ya. Kita kadang-kadang wudu aja masih belum tentu benar. Iya kan? Iya, cebok aja kadang-kadang masih repot kita. Nah, iya, jangan tanyain masalah itu dah, udah bisa sholat belum? Tanya udah bisa cebok belum? Ya, kadang-kadang cebok aja kita repot. Belum lagi masalah keluar kencing, istinja dan lain sebagainya, itu waduh repot bener lah. Makanya jangan di kebun doang ngajinya, ya kita pilih juga, karena kalau di kebun ini secara tematis doang, ya tematis doang, nanti pendalamannya ada di malam Selasa di Madul Fitya. Tapi kalau misalnya mau di tempat lain kagak apa-apa, agak mesti diharapkan di Madul Fitya, tapi ya asal bisa, namanya di kampung ada, ngapain kemana-mana gitu ya. Biasa promosi. promosi. Ya udah ya, untuk selanjutnya nanti insya Allah pada minggu berikutnya kita masih tentang bahas masalah ilmu, ya. Kita membahas tentang bagaimana cara orang menuntut ilmu, ya. Karena nuntut ilmu itu harus benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nuntut ilmu pengen jadi ustadz, ada orang yang nuntut ilmu pengen jadi penceramah, itu nanti ada bahasannya, ya. Oleh karena itu untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah untuk minggu berikutnya tetap masih masalah ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan. Sekian, bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa. Wassalamu ala man ittaqa. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.